Bang, kita mau tahu nih sejak kapan sih konten seperti ini? Awal mula kita bulan Februari ya Bang ya? Februari sih yang khusus lawan arah ya, karena sebelumnya kita konten-konten prank gitu. Kalau fokus di lalu lintasnya itu Februari 2023. Iya. Dari sekian banyaknya konten, kenapa memilih akhirnya ini nih konten lawan arah nih gitu untuk dinaikin? Kenapa Bang? Ya pertama karena ini sih kayak gue pribadi selain keresahan terus di depan mata gue itu ada kecelakaan lawan arah, terus itu patah tulang. Dan yang kedua pas lewat zebra cross ini susah banget nih, gue mau lewat kok nggak ada space ya gitu. Terus ada yang kirim DM, Bang sekali-sekali buat konten kayak gini nih. Ada konten kreator namanya yang dulu Komtung gitu. Jadi gue lihat, oh ya boleh juga nih. Dan akhirnya ya udah tercetus lah itu. Pertama sih zebra cross dulu itu, konten zebra cross. Terus kan dari tadi kita lihat ternyata makin bertambah nih orangnya. Sebenarnya ada berapa orang sih yang ikut berpartisipasi dalam bikin konten ini? Nah kita gini ya, awalnya sih kita berdua nih, makin banyak yang DM, relawan yang merasa resah juga, dia nge-DM. Makin hari makin kita buat bikin konten semakin nambah. Biasanya sih kalau kita turun tuh antara 8 sampai 10 kalau lagi pada bisa ya. Tapi kalau lagi nggak bisa 4 atau 5. Dengan adanya aksi turun ke jalan langsung ini, ada nggak sih hal-hal yang biasanya kejadian gitu di lapangan? Pasti. Waktu kita bikin konten di daerah Kebayoran Lama aja, itu yang lawan arah nabrak gerobak. Itu ada tuh di channel YouTube saya, lu ya? Ada di dia, ada di saya juga. Itu kejadian tuh, kecelakaan gitu. Sama ya paling kayak crash gitulah di debat apa segala macam sih gitu aja. Terus tanpa pendampingan polisi nih ya, kalau kita lihat juga di semua konten ada izin dulu nggak sih sebelum ke lapangan gitu? Kita sih koordinasi ya. Kita selalu sebelum melakukan tuh kita datang dulu ke aparat-aparat terkait lah. Itu pasti kita koordinasi. Itu aja sih. Setelah ada kejadian ribut-ribut yang kemarin sampai dengan kegiatan barusan itu, ada ketakutan nggak sih? Takutnya ada yang seperti apa gitu, kejadian yang tidak diinginkan lah istilahnya. Kalau saya pribadi sih enggak ya, tapi nggak tahu nih Bang Loren gimana Bang? Kalau prinsip saya sih jangan mencebur ke lumpur setengah-setengah, harus totalitas gitu. Artinya kalau dibilang ketakutan, enggak, karena posisi kita kan posisi yang benar gitu. Hanya mengedukasi, hanya mengingatkan, menegur, nggak ada takut sih, gas terus gitu sih. Terus suka dukanya daripada membuat konten yang lawan arah ini? Makin dikatakan Ya kalau sukanya kayak gini nih, bertambah teman ya kan, tambah relawan, tambah saudara gitu. Kalau dukanya ya gitu, diejek-ejek, ya elah, so suci lo gitu doang sih. Terus. Konten doang lo gitu doang sih. Tapi kan ini kalian konten berhubungan dengan orang lawan arah, kadang terpancing emosi juga orang-orang tersebut. Sempat ada kejadian mungkin ditabrak atau apa? Saya ditabrak. Ya itu pasti itu ada. Saya pernah ditabrak. Ya Helmi. Ya, saya ditabrak di Jati Padang. Ada masuk konten YouTube saya itu sampai jatuh. Dan orangnya juga kayaknya lagi mabuk. Sampai cedera atau gimana? Untungnya mungkin karena saya basicnya sering olahraga, jadi kepala bagian belakang tuh kan kebentur tuh, refleks naik lagi ke atas. Jadi alhamdulillah aman sih pas kita periksa di rumah sakit apa tuh Bang? RCM. Alhamdulillah aman. Terkait kejadian kemarin itu kronologinya seperti apa dan sekarang akhirnya Kronologi kejadiannya sih yaitu ada yang membuat masa oknum ojol itu makin brutal karena ada narasi-narasi yang dikeluarkan dari beberapa warga ataupun oknum ojol yang bilang kita
menegur anak kecil dengan keras, kemudian ada gerakan-gerakan cekikan. Itu sih yang membuat mereka itu kayak marah. Orang yang lagi lewat, ada apa nih? Oh itu konten kreator, marahin anak kecil, cekik orang, warga. Itu sih membuat mereka itu makin brutal. Padahal nggak ada, itu terbantahkan sih, nggak ada. Itu kronologinya. Ada juga kan di videonya. Ada. Iya. Nah akhirnya kan kita diamanin ya, karena saking ramainya diamanin pihak kepolisian. Tapi karena ada tindakan kekerasan yang sifatnya kayak main hakim sendiri, pemukulan, nah, akhirnya kita buat laporan Polres Jakarta Selatan. Gitu. Tujuannya? Biar orang-orang yang seperti ini nggak main hakim sendiri, nggak semena-mena. Jadi ada pembelajaran sih, ada pembelajaran yang akan kita buat untuk orang-orang yang main hakim sendiri. Nggak boleh. Tadi kan saya ngalamin juga ya, beberapa omongan dari warga. Ini mah konten doang. Iya. Dari luar. Nah. Tanggapannya gimana? Nah itu lucu juga sih. Sebenarnya harusnya kalau orang yang berpikir cerdas ya, kalaupun itu konten kan nggak konten, kita balik ke konteks dasar aja. Lawan arah tetap salah. Polisi nggak ada polisi, orang seperti kita nih relawan ada dan nggak ada, lawan arah kan tetap salah. Mau dikontenin mau nggak, ya itu gimana? Ini zaman media sosial, ya it's okay, nggak apa-apa, diambil positifnya aja. Itu menurut saya sih. Kalau dibilang tadi ngambil cuan tuh, kalau lu merasa ini duitnya banyak, lakukan dong. Tapi kan ini risikonya risikonya besar di lapangan. Masnya aja tadi dari tim ini ngeri sedap pokoknya. Jadi rata-rata nih dari kalian kegiatan konten pengendara yang paling banyak melawan arah itu Oknum ojol sih. Oknum ojol, iya. Selain Oknum warga ojol. sekitar ya, oknum ojol. kalian berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan biasanya di satu tempat itu ada ormas lah atau apa. Iya. Itu sempat dapat persepsi dari mereka. Justru ini ya, bukan oknum lah, ormas tuh dukung kita. Dukung. Setiap ormas yang kita datengin itu dukung. Jadi Kita tuh sedikit nggak pernah dapat apa ya, kayak wah nggak boleh di sini, nggak. Iya, Tapi iya. kayak wah bagus bos, Iya. lanjut, udah oke. Misalnya nih di LIA, lampu merah LIA, Ya. itu ada posko PP. Ya, Kita Pemuda selalu Pancasila. koordinasi. Iya. Pemuda Pancasila. Mohon izin bang, kita buat edukasi di sini nih. Apa itu lawan arah? Titik kameranya di sana ya. Bagus itu, lanjutkan bos. Dan saya tahu mereka juga akan lawan arah. Cuman kan kalau dibilangin mau gitu. Nah hal-hal yang karakter tadi yang saya sebutkan Mas tuh tadi, ada 3 karakter kan. Yang karakter ketiga tuh yang berbahaya tuh, provokator, nyolot, galak, dan merasa benar. Itu sih. Sampai kapan kalian akan buat konten? Sampai lawan arah nggak ada. Tujuan kita ya gitu ya, iya. Konten kreator yang serupa, mereka dapat intimidasi atau bahkan mungkin udah lelah ya Pak. Iya, capek ya. Kalian mau sampai kapan? Ya sampai lawan arah nggak ada ya bang. Ya nggak mungkin juga sih. Nggak mungkin. Minimal Berkurang. Impact yang kita lakukan itu minimal kesadarannya itu 20%. Mungkin ya dari segi indikator dari 20% itu kita nggak bisa lihat ya. Cuman kalau kita balik ke tempat-tempat kita dulu, misalnya Jati Padang, kita ke situ tuh. Nah kita tanya warga-warga situ, ada yang kurang karena impactnya polisi lebih rajin ke situ gitu. Ke Cengkareng misalnya polisi juga lebih rajin itu. Jadi ada berkurang lawan arahnya. Itu sih kalau dibilang sampai nggak ada, nggak mungkin sih. Sampai kiamat ini pasti lawan arah sih. Jadi konten akan terus ada ya bang. Iya, konten akan terus ada. Ketika kalian mau bikin konten itu planningnya seperti apa? Apa survei dulu, jalan anggaran, nyamperin polisi atau gimana step-step? Ya biasanya sih kita sebelum lihat lokasi itu kita survei dulu. Setelah survei itu kita biasanya koordinasi. Pertama misalnya kalau di daerah Pondok Labu ini kan di Jakarta Selatan. Nah itu kita pasti ke Polres gitu. Lantas. Kemarin yang Jati Padang ke Polres juga. Tapi kita ke Polsek Pasar Minggu ya. Kita memberitahukan Koordinasi lah. bahwa kita mau ada kegiatan nih. Kegiatan apa? Stop lawan arah kayak gitu. Ketika mereka oh ya udah lanjutkan, yang penting
jangan sampai ada keributan. Yang penting jangan sampai ada keributan atau ya lebih humanis. Itu sih himbauan dari pihak-pihak polisi. Di era media sosial sekarang pasti yang menjadi potongan adalah ribut-ribut. Iya. Yang menjadi highlight adalah Iya. sebenarnya gimana cara kalian ketika lagi edukasi masyarakat itu awalnya gimana sampai akhirnya bisa terjadi keributan? Gimana Bang? Ya itu yang di karakter tipe pemotor yang ketiga itu, nyolot, galak. Jadi kita pada prinsipnya hanya mengimbangin. Tapi yang ditangkap para penonton yang nggak suka dengan kita itu, lu arogan, melebihi petugas, melebihi aparat. Padahal kita hanya mencoba mengimbangin, karena kita tahu rahasia umum itu pelawan arah galak-galak. Jadi kalau ada yang nyolot, berdebat lebih kencang, ya kita kencangin lagi. Itu. Karena selama ini pembelajaran yang kita dapat dari konten kreator yang udah meredup, itu mereka banyak dimentalin. Nah, jadi jangan sampai kita kena mental. Itu sih yang kita pikirkan terus. Pokoknya kita imbangin, toh kita benar kok posisinya gitu. Jadi please bagi yang melihat kita arogan, enggak kok, kita hanya mengimbangin doang gitu. Itu aja sih. Tadi kan sempat dikatakan dengan adanya sosial media dan meng-highlight soal ribut itu, gimana cara nanggepin haters yang istilahnya akan terus saja gitu. Iya. Cuekin aja lah. Iya, kalau kita sih itu akan ada. Justru pro kontra itu yang membuat membuat perbincangan ini makin menarik gitu. Jadi sebenarnya ini jadi bias. Ada dua kubu nih, yang pro dan yang kontra. Mau dibilang standing legal kayak kemarin ada oknum pengacara yang bilang nggak ada. Ya iya memang nggak ada standing legal kita, tapi kan mengacu di Undang-Undang 22 pasal 256 itu ya kita bisa menegur dan mengingatkan, bahkan mencegah. Jadi balik lagi ke dasarnya, lawan arah tetap salah, no debat, titik. Itu aja sih menurut saya. Dengan adanya ribut-ribut ini, kayak nanti sosmed kan makin dipandang nih sama orang-orang, tahu dong mas kayak di jalan mungkin ada yang foto dan lain-lain. Tapi ada rasa kayak Aman nih, Enggak, Bang. kalau aku sih tipenya udahlah, udah Tuhan yang ngatur. Ini kan misteri ini ya, kehidupan kita ini kan. Jadi mau melangkah ke sana, udahlah nggak ada. Dan orang juga udah pintar lah sekarang. Misalnya nih seamit-amit mau kayak, gua sabit lu. Nggak mungkin lah menurut gua sih. Udah pintar sekarang. Nggak mungkin sih. tapi ada keinginan untuk menggayat public figure nggak sih untuk ikutan terjun bareng ke lapangan gitu. Kemarin udah. Baru ada ini. Roy Ricardo. Roy Ricardo, baru ini Marcel pesulap merah mau ikut. Gitu. Banyak sih. Mungkin untuk kakak-kakak volunteernya seperti apa namanya kenapa tertarik untuk mengikuti volunteer turun ke jalan? Nah, nih kenapa Suci? Kenapa mau ikut? Sebenarnya kalau aku tuh beran sih sama pelawan arah ini, kan bahaya untuk dirinya sendiri segala macam. Intinya stop lah lawan arah gitu. Nanti kalau apa sih namanya terus-terusan lawan arah, kita nggak tahu bahayanya gimana, tabrakan kah atau gimana gitu. Tapi sebagai seorang istilahnya perempuan lah ya, terus turun ke jalanan itu tahu nggak sih maksudnya resiko-resiko yang akan dihadapi terus akhirnya mau? Oh Gimana? pasti tahu resikonya gimana. Cuman ya udahlah, Dia mau jiwanya laki gitu. Casing siapin mental aja sih sebenarnya. Terus ada nggak sih hal-hal yang istilahnya kayak, aduh ternyata pas turun ke jalan tuh ada hal-hal yang kayak gini loh. Oh iya, saya juga termasuk korban waktu di Tebet sih. Itu sama ojol kena timpuk. Oknum. Oh, maaf. Oknum ojol. Oknum ojol. Iya. Sampai sekarang pun ini masih bengkak, sariawan juga masih ini Bagian di bagian kiri. Di Bibir. bagian bibir, mulut. Nah. itu maksudnya awalnya gimana, pas lagi ribut atau Iya, pas lagi ribut kan kita didorong ke belakang semua tuh. Semuanya ini didorong ke belakang semua, masuk ke dalam rumah makan Wong Solo. Disitulah banyak yang nyambit kotak tisu, tempat sendok, garpu, sapu. Salah satunya kena saya. Tuh, sampai berdarah juga, Mbak. ada rasa kapok nggak? Enggak, kalau kapok saya nggak akan ikut lagi kan. Selagi kita benar mah gas aja terus. Abangnya mungkin yang di belakang. Suci. Kayak Ziko. Awal mulanya gimana sih bisa kenal sama abang-abang yang istilahnya membentuk konten ini gitu? Gimana?
ada titik kita di situ. Jadi akhirnya tertarik gitu untuk ikutan langsung turun ke lapangan. Iya. Pernah ngalamin juga hal-hal yang tidak mengenakan itu setelah akhirnya terjun ke konten ini. Berarti memang triggernya dari awalnya mungkin merasa itu salah gitu ya, dan akhirnya turun ke jalan. Yang belakang. Apa bang motivasinya untuk ikut gabung dengan istilahnya konten yang resiko gitu? Kalau dari saya sih orang pemikiran orang Indonesia sebagian ya mau meluruskan yang salah, yang terbiasa salah itu meluruskan yang terbiasa salah, katanya sudah membudaya gitu kan. Jadi kita akan luruskan lagi gitu. Jadi jangan terbiasa sudah membudaya, katanya terbiasa ya bang ya. Oh bang udah biasa di sini. Jadi salah itu nggak bisa jadi biasa. Jadi kita harus benarkan ya bang, harus diluruskan. Jadi pola pikir orang Indonesia itu harus kita rubah, ibaratnya harus komitmen gitu ya bang ya. Harus komitmen tuh nggak ibaratnya lawan arah tuh biasa tuh, udah biasa bang, udah sehari-hari. Jadi orang Indonesia itu udah membudaya yang salah itu dibilangnya dianggapnya benar gitu. Jadi yang membudaya itu harus kita luruskan gitu ya. Pemikiran salah yang membudaya itu yang kita harus luruskan. Sebenarnya gitu ya bang ya. Tambahin. Ya mungkin apa motivasinya ikut bergabung dengan abang-abang ini untuk membuat konten lawan arah? Motivasi saya untuk konten ini untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih tertib lalu lintas dan tidak melawan arah, karena itu sangat membahayakan bagi kita yang di posisi yang rendah. Mungkin Bang Lauren setelah ini akan ada apa lagi, titik di mana lagi yang akan mungkin di istilahnya langsung turun ke lapangan menertibkan itu? Mungkin masih di wilayah Jaksel ya, apalagi yang terbaru di Lenteng Agung yang tadi pagi kan. Wah itu jadi berita hangat media nasional. Ada 2 nih titiknya nih, lagi kita discuss nanti sama tim, Jati Padang dan Lenteng Agung. Kita akan tentukan malam ini karena siapa namanya, pokoknya public figure ada beberapa mau ikut. Oke. Thank you. Wah, garis